Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Panas siang itu terasa membakar kulit. Raka berjalan pelan menyusuri gang sempit sambil mendorong gerobak kecil berisi mainan anak-anak. Roda gerobaknya berdecit, terdengar lemah seperti tenaganya yang hampir habis. Di dalam kotak, beberapa balon, mobil-mobilan plastik, dan boneka murah tersusun rapi, namun tak banyak yang laku hari itu. Balon, mobil-mobilan, murah, suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh bising motor yang lewat. Tak ada yang menoleh. Anak-anak hanya melihat sekilas lalu kembali bermain dengan barang yang sudah mereka miliki. Raka berhenti di bawah pohon kecil, mengusap keringat di dahinya. Ia membuka dompet lusuhnya. Hanya ada beberapa lembar uang ribuan. Jauh dari cukup. Gimana aku bayar besok? Gumamnya pelan. Tiba-tiba, suara keras memanggil dari belakang. Raka, tubuhnya langsung kaku. Ia menoleh perlahan. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah garang berdiri sambil menyilangkan tangan. "Utangmu jatuh tempo hari ini," kata pria itu dingin. Raka menelan ludah. Saya belum punya uangnya, Pak. Kasih waktu sedikit lagi." Pria itu mendekat, menatap tajam. "Kamu sudah minta waktu berkali-kali. Jangan pikir kami bisa terus sabar. Tolong, saya lagi usaha. Dagangan lagi sepi." Pria itu menepuk keras gerobak Raka hingga isinya bergetar. "Kalau besok kamu belum bayar, rumahmu kami ambil. Paham?" Jantung Raka berdegup cepat. Ia hanya bisa mengangguk lemah. "Iya, saya paham." Pria itu pergi tanpa berkata lagi, meninggalkan rasa takut yang semakin menekan dada Raka. Langkahnya terasa berat saat ia kembali mendorong gerobak menuju rumah. Setiap dorongan seperti membawa beban yang lebih dari sekadar mainan beban hidup yang semakin menyesakkan. Sore hari, Raka tiba di rumahnya yang sederhana. Dindingnya mulai retak, atapnya bocor di beberapa bagian. Dari dalam, terdengar suara batuk kecil. "Pak," suara lirih anaknya menyambut. Raka masuk dan melihat anaknya terbaring lemah di tikar. Istrinya duduk di samping, wajahnya penuh cemas. "Udah pulang?" tanya istrinya pelan. Raka mengangguk, lalu menyerahkan uang hasil jualan hari itu. Istrinya menghitung sebentar, lalu terdiam. "Cuma segini." Raka menunduk. "Hari ini sepi." Perempuan itu menghela napas panjang. "Beras kita tinggal sedikit. Obat anak juga hampir habis." Anaknya menarik pelan tangan Raka. "Pak, aku lapar." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari ancaman penagih hutang. Raka menggenggam tangan kecil itu erat. "Iya, Nak, nanti Bapak carikan makan." Namun dalam hatinya, ia tahu ia tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Malam datang membawa suasana yang lebih sunyi. Raka duduk di luar rumah, menatap jalan gelap. Angin malam terasa dingin, namun pikirannya jauh lebih dingin. "Kalau rumah ini diambil, kami mau tinggal di mana?" bisiknya. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari arah jalan. Seseorang mendekat. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh dan mata yang sulit ditebak. "Lagi banyak pikiran, ya?" katanya pelan. Raka sedikit terkejut. "Bapak siapa?" Pria itu tersenyum tipis. "Cuma orang yang tahu cara keluar dari masalah." Raka mengernyit. "Maksudnya?" Pria itu mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. "Kamu butuh uang. Banyak uang, kan?" Raka terdiam. Ia tidak menjawab, tapi wajahnya sudah cukup menjelaskan. "Ada cara cepat," lanjut pria itu. "Tapi tidak semua orang berani." Raka menatap tajam. "Cara apa?" Pria itu menoleh ke arah gelap di ujung jalan, lalu kembali menatap Raka. "Pesugihan." Jantung Raka berdegup lebih cepat. "Itu, hal begituan," katanya ragu. Pria tua itu terkekeh pelan. "Semua orang bilang begitu di awal. Tapi saat terdesak, mereka berubah pikiran." Raka menggenggam lututnya erat. "Apa yang harus dilakukan?" Pria itu tersenyum lebih lebar. "Datang ke rawa di ujung desa. Tengah malam, panggil dia, Ratu Buaya Putih." Suasana mendadak terasa lebih dingin. Raka menelan ludah. "Apa yang akan aku dapat?" "Segala yang kamu mau," jawab pria itu singkat. "Dan, apa yang harus aku bayar?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka dalam-dalam, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan,
Nanti kamu juga akan tahu. Sebelum Raka sempat bertanya lagi, pria itu sudah berjalan menjauh, perlahan menghilang dalam gelap. Raka tetap duduk diam. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Di dalam rumah, suara batuk anaknya kembali terdengar. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di antara rasa takut dan putus asa, satu pikiran mulai tumbuh. Mungkin ini satu-satunya jalan keluar. Pagi datang tanpa membawa harapan baru. Raka terbangun dengan tubuh terasa berat, seolah semalaman ia tidak benar-benar tidur. Bayangan pria tua dan ucapannya terus berputar di kepalanya. Pesugihan, kata itu terdengar menakutkan, tapi juga menggoda. Dari dalam rumah, terdengar suara istrinya. "Pak, air habis. Mau masak aja bingung." Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit-langit yang kusam. Retakan di sana tampak seperti garis nasib yang makin pecah. Anaknya kembali batuk. "Pak, aku dingin." Raka menutup mata sejenak. Dadanya sesak. Ia bangkit pelan, lalu mengambil jaket tipis dan menyelimuti tubuh kecil itu. "Sabar ya, nak." Istrinya mendekat, menatap wajah Raka dengan mata lelah. "Kita harus gimana sekarang?" Raka terdiam cukup lama, lalu akhirnya berkata pelan, "Aku, mungkin ada cara." "Cara apa?" tanya istrinya cepat. Raka ragu. Ia menelan ludah sebelum menjawab, "Aku dengar ada orang bisa bantu dapat uang cepat." Istrinya langsung menggeleng. "Bukan yang aneh-aneh, kan?" Raka tidak menjawab. Diamnya justru memberi jawaban yang jelas. "Jangan, Pak," ucap istrinya tegas. "Aku gak mau kita pakai jalan begitu." Raka mengalihkan pandangan. "Kalau bukan itu, kita mau makan apa?" Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Siang hari, Raka tetap berjualan seperti biasa. Namun pikirannya tidak fokus. Ia berjalan tanpa arah jelas, hanya mengikuti kaki yang terus melangkah. Beberapa anak mendekat. "Om, balonnya berapa?" 5.000, jawab Raka singkat. Anak itu melihat uangnya, lalu menggeleng. "Kurang, Om." Mereka pergi begitu saja. Raka menarik napas panjang. Ia kembali membuka dompetnya. Kosong. Langkahnya akhirnya berhenti di ujung desa. Di sana, jalan mulai berubah menjadi tanah becek. Pepohonan tumbuh lebih rapat. Suasana terasa lebih sepi. Ia tahu tempat itu, rawa. Raka menatap ke arah dalam. Air tampak tenang, tapi warnanya keruh. Angin yang lewat membawa bau lumpur yang tajam. Ucapan pria tua itu teringat jelas. "Tengah malam," panggil dia. Raka menggeleng pelan. "Gila, ini gila." Ia berbalik hendak pergi. Namun suara lain muncul di pikirannya. "Kalau besok kamu belum bayar, rumahmu kami ambil." Langkahnya terhenti. Ia menatap kembali ke arah rawa. Kali ini lebih lama. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang. Raka duduk di dalam rumah, gelisah. Istrinya memperhatikan dari sudut ruangan. "Kamu kenapa?" tanyanya. Raka berdiri perlahan. "Aku keluar sebentar." "Mau kemana?" Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya mengambil jaketnya. "Cari jalan," katanya singkat. Istrinya berdiri, menahan lengannya. "Jangan pergi ke tempat itu." Raka terkejut. "Kamu tahu?" "Aku tahu dari wajahmu," jawab istrinya pelan. "Aku takut, Pak." Raka menatap mata istrinya. Ada air yang mulai menggenang di sana. "Aku juga takut," katanya jujur. "Tapi aku lebih takut lihat kalian kelaparan." Istrinya terdiam. Pegangannya perlahan melemah. "Cepat pulang," bisiknya. Raka mengangguk. Langkah Raka menyusuri jalan menuju rawa terasa berbeda malam itu. Sunyi, hanya suara serangga dan angin yang menggesek daun. Semakin dekat, udara terasa semakin dingin. Kabut tipis mulai muncul, menyelimuti area rawa. Raka berhenti di tepi. Air terlihat hitam dalam gelap. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Ia berdiri kaku. "Ini salah," gumamnya, namun ia tidak pergi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah dari belakang. Raka menoleh cepat. Seorang pria tua berdiri di sana. Orang yang sama. "Kamu datang juga," katanya pelan. Raka menarik napas. "Aku mau tahu caranya." Pria itu tersenyum tipis. "Sudah siap dengan risikonya?" Raka menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" Pria itu mendekat ke tepi rawa, lalu menunjuk ke air. "Nanti malam berikutnya, tepat tengah malam, kamu lakukan ritual." "Ritual apa?" "Serahkan darahmu. Panggil dia dengan niatmu." Raka mengerutkan kening. "Cuma itu?" Pria itu tertawa kecil. "Tidak ada yang cuma-cuma." Raka mulai gelisah.
Apa yang akan dia ambil? Pria itu diam sejenak, lalu menjawab pelan, "Nyawa." Jantung Raka seperti berhenti sesaat. Nyawa siapa? Pria itu menatapnya dalam-dalam. Kontrak tidak pernah pilih kasih. Raka mundur satu langkah. Maksudnya, yang dekat denganmu, yang berharga bagimu. Suara pria itu terdengar semakin berat. Itu yang akan dibayar. Raka terdiam. Napasnya tidak teratur. Itu gila, katanya pelan. Pria tua itu mengangkat bahu. Pilihan tetap di tanganmu. Raka menatap air rawa yang gelap. Bayangan wajah anaknya muncul di pikirannya. Tangis, lapar, sakit. Lalu suara penagih hutang kembali terngiang. Perlahan, tangannya mengepal. "Kalau aku lakukan," katanya pelan. Pria itu tersenyum. "Kamu tidak akan miskin lagi." Angin berhembus lebih kencang. Permukaan air bergetar pelan. Raka berdiri di antara dua pilihan. Pergi, atau masuk lebih dalam ke kegelapan. Malam terasa lebih pekat dari biasanya. Tidak ada bulan. Tidak ada bintang, hanya gelap yang menelan segala arah. Raka berjalan pelan menuju rawa, langkahnya berat seperti ada sesuatu yang menahannya. Namun ia tetap datang. Angin dingin menyentuh kulitnya, membuat bulu kuduknya meremang. Kabut tipis menyelimuti tanah basah di sekitarnya. Bau lumpur menusuk hidung, membuat suasana semakin tidak nyaman. Raka berhenti di tepi rawa. Air di hadapannya tampak hitam, tenang, tapi terasa hidup. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang sedang menunggu. Ia menarik napas panjang. "Ini pilihanmu," bisiknya pada diri sendiri. Dari dalam saku, ia mengeluarkan benda kecil pisau tua yang diberikan pria misterius itu tadi sore. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggamnya. Ucapan pria itu kembali terngiang. "Serahkan darahmu." Panggil dia. Raka menelan ludah. Ia melihat ke sekeliling. Sepi, tidak ada siapapun. Perlahan, ia berlutut di tepi air. "Kalau ini berhasil," gumamnya, "semua akan berubah." Ia menutup mata sejenak, lalu menarik napas dalam. Dengan satu gerakan cepat, ia menggores telapak tangannya sendiri. Rasa perih langsung menyebar. Darah mulai menetes. Tetesan merah itu jatuh ke permukaan air. Plok! Suara kecil terdengar, namun anehnya gema itu terasa panjang, seolah ditelan oleh sesuatu yang dalam. Raka membuka mata. Awalnya tidak terjadi apa-apa, hanya air tenang seperti biasa. Namun beberapa detik kemudian, riak kecil mulai muncul. Lingkaran-lingkaran tipis menyebar dari titik tempat darahnya jatuh. Raka menahan napas. "Aku memanggilmu," ucapnya pelan, suaranya bergetar. "Ratu Buaya Putih." Angin mendadak berhenti. Suasana menjadi hening total. Tidak ada suara serangga, tidak ada gesekan daun. Hanya detak jantung Raka yang terdengar keras di telinganya sendiri. "Aku butuh bantuan," lanjutnya. "Aku butuh uang. Aku butuh jalan keluar." Air di depannya mulai bergerak lebih kuat. Bukan lagi riak kecil, tapi gelombang pelan yang naik turun. Raka mundur sedikit, wajahnya pucat. "Aku siap membayar," katanya terbata. Tiba-tiba BYWR, permukaan air pecah dengan keras. Sesuatu muncul dari dalam. Raka terjatuh ke belakang, napasnya tercekat. Dari dalam air yang gelap, terlihat bentuk besar bergerak. Sisik putih samar terlihat di antara percikan air. Buaya, tapi bukan buaya biasa. Tubuhnya jauh lebih besar. Warnanya pucat hampir seperti tulang. Matanya menyala redup di kegelapan. Raka tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku oleh rasa takut. Makhluk itu mendekat perlahan ke tepi. Namun saat hampir sampai, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tubuh besar itu mulai berubah. Perlahan, bentuknya menyusut. Sisik-sisiknya menghilang, digantikan kulit pucat. Moncongnya memendek, berubah menjadi wajah manusia. Dalam beberapa detik, yang berdiri di hadapan Raka bukan lagi seekor buaya, melainkan seorang wanita. Rambutnya panjang, basah, menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya putih pucat, seperti tidak pernah terkena matahari. Matanya kosong, namun terasa menembus. Air masih menetes dari tubuhnya. Raka gemetar hebat. "Kakakmu," suaranya nyaris tidak keluar. Wanita itu menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu yang memanggilku." Suaranya lembut, namun terdengar berat, seperti datang dari tempat yang jauh. Raka tidak berani menatap langsung. "Iya," jawabnya pelan. Wanita itu melangkah mendekat. Kakinya tidak mengeluarkan suara meski menyentuh tanah basah. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya. Raka menelan ludah. "Uang,"
Aku butuh uang. Banyak. Wanita itu diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Sederhana. Raka mengangkat wajahnya sedikit. Aku akan lakukan apa saja. Wanita itu menunduk, mendekatkan wajahnya ke arah Raka. Semua punya harga, bisiknya. Raka merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Apa yang harus aku bayar? Tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia justru meraih tangan Raka yang terluka. Darah masih mengalir pelan. Wanita itu menyentuh luka itu. Anehnya, rasa sakit langsung hilang. Raka terkejut. Aku menerima darahmu, katanya pelan. Itu tanda awal. Raka mulai panik. Tanda apa? Wanita itu menatap lurus ke matanya. Kontrak. Jantung Raka berdegup keras. Apa maksudnya? Wanita itu tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar, tapi terasa dingin. Kekayaan akan datang kepadamu. Raka menahan napas. Tapi sebagai gantinya, wanita itu berhenti sejenak. Suasana kembali hening. Aku akan mengambil apa yang menjadi milikmu. Raka langsung mundur. Tidak, tunggu, namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, wanita itu perlahan mundur. Tubuhnya mulai berubah kembali. Kulitnya mengeras, wajahnya memanjang, dan dalam sekejap ia kembali menjadi buaya putih besar. Dengan satu gerakan cepat, makhluk itu masuk kembali ke dalam air. BYWR, air kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Raka terduduk lemas. Napasnya tidak teratur. Tangannya yang tadi terluka kini sudah kering, tanpa bekas sedikit pun. Ia menatap rawa itu dengan mata kosong. Kontrak sudah dimulai, dan ia tidak tahu apa yang akan diambil darinya. Pagi itu terasa berbeda. Raka terbangun dengan tubuh lebih ringan, seolah beban yang selama ini menekan dadanya menghilang begitu saja. Ia duduk perlahan, mengingat kejadian semalam di rawa. Wanita itu, kontrak, darah. Raka menatap telapak tangannya. Tidak ada luka. Kulitnya utuh seperti tidak pernah tergores. Ini nyata, gumamnya pelan. Dari dapur, terdengar suara istrinya. Pak, bangun. Kita harus cari cara buat makan hari ini. Raka berdiri, lalu berjalan ke arah suara itu. Namun langkahnya terhenti saat melihat meja kecil di ruang tengah. Di atasnya, ada uang. Beberapa lembar, tersusun rapi. Raka mendekat dengan pelan. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia mengambil uang itu dan menghitungnya. Banyak, jauh lebih banyak dari hasil jualannya selama berhari-hari. Ini dari mana? Bisiknya. Istrinya keluar dari dapur, ikut melihat. Loh, itu uang siapa? Tanyanya bingung. Raka menatapnya sebentar, lalu menggeleng. Aku juga gak tahu. Namun dalam hatinya, ia tahu persis dari mana asalnya. Wanita rawa. Hari itu, Raka kembali berjualan. Namun kali ini berbeda. Belum lama ia berhenti di sebuah gang, beberapa anak langsung menghampiri. Om, aku mau balon. Aku juga, yang mobil-mobilan. Raka sedikit terkejut. Biasanya ia harus berteriak menawarkan dagangannya. Tapi sekarang anak-anak datang sendiri. Iya, satu-satu, katanya. Dalam waktu singkat, hampir semua mainannya habis terjual. Raka bahkan tidak perlu berjalan jauh. Seorang ibu mendekat. Mas, besok jualan lagi ya? Anak saya suka. Raka mengangguk cepat. Iya, Bu. Saat menghitung uang hasil jualannya, tangannya sedikit gemetar. Banyak, tidak masuk akal. Sore hari, Raka pulang dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat cerah, sesuatu yang sudah lama hilang. Istrinya menyambut di depan pintu. Gimana jualannya? Raka langsung menunjukkan uang yang ia dapat. Istrinya terkejut. Ini, semua dari hari ini. Raka mengangguk. Banyak banget, katanya pelan. Raka tersenyum kecil. Kita bisa beli beras, obat anak, semuanya. Istrinya tidak langsung ikut senang. Ia justru menatap Raka dengan ragu. Kamu yakin ini baik-baik saja? Raka terdiam sebentar. Selama kita bisa makan, itu sudah cukup. Istrinya tidak membalas. Malam tiba. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka makan dengan cukup. Anak Raka bahkan terlihat lebih tenang meski masih lemah. Pak, enak, katanya pelan. Raka tersenyum, mengusap kepala anaknya. Iya, nak, makan yang banyak. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Saat semua tertidur, Raka masih terjaga. Ia duduk di ruang tengah, menatap uang yang tersisa. Tumpukan itu terasa seperti mimpi. Tiba-tiba, krak, suara kecil terdengar dari arah kamar. Raka mengernyit. Apa itu?
Ia berdiri perlahan, lalu melangkah menuju sumber suara. Saat sampai di depan kamar, ia berhenti. Suara itu terdengar lagi. Pelan, seperti gesekan. Krak, krak. Raka membuka pintu sedikit. Di dalam, istrinya dan anaknya tertidur. Namun suara itu bukan dari mereka. Suara itu dari bawah tempat tidur. Raka menelan ludah. Dadanya mulai terasa tidak nyaman. Ia mendekat perlahan. Krak. Suara itu berhenti. Raka berjongkok, mencoba melihat ke bawah ranjang. Gelap, tidak terlihat apa-apa. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma tikus. Saat ia hendak berdiri terdengar suara. Sangat pelan, seperti bisikan. "Pak." Raka langsung membeku. Itu suara anak kecil, namun bukan dari atas tempat tidur. Suara itu jelas berasal dari bawahnya. "Pak." Dingin. Raka mundur dengan cepat, tubuhnya gemetar. Ia menatap ke arah tempat tidur, lalu kembali ke bawah. Tidak ada siapa-siapa, namun suara itu masih terngiang jelas di telinganya. Raka mundur hingga menabrak dinding. Napasnya tidak teratur. "Apa itu tadi?" Istrinya tiba-tiba bergerak sedikit, lalu terbangun. "Pak, kamu kenapa?" Raka menatapnya dengan wajah pucat. "Kamu dengar sesuatu gak?" Istrinya menggeleng. "Enggak." "Kenapa?" Raka tidak langsung menjawab. Ia kembali melirik ke arah bawah tempat tidur. Sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun rasa dingin di ruangan itu masih terasa. Raka menelan ludah. Kekayaan memang datang, tapi sesuatu juga ikut datang bersamanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang berjalan terlalu cepat. Raka tidak lagi kesulitan menjual dagangan. Bahkan sebelum ia membuka gerobak, sudah ada anak-anak yang menunggu. "Om, yang kemarin ada lagi." "Ada, ambil saja." Uang terus mengalir, tidak pernah habis. Setiap pagi selalu ada tambahan di meja, seolah muncul sendiri. Namun kebahagiaan itu tidak datang sendirian. Anak Raka semakin sering sakit, tubuhnya panas, napasnya pendek. Kadang ia menangis tanpa sebab. "Pak, aku takut," bisiknya suatu malam. Raka duduk di sampingnya. "Takut apa?" Anaknya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke sudut ruangan. "Di sana, ada yang lihat aku." Raka mengikuti arah tatapan itu. Kosong, tidak ada apa-apa. "Itu cuma bayangan," katanya mencoba tenang. Namun dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Keesokan harinya, Raka membawa anaknya ke puskesmas. Dokter memeriksa dengan serius. "Secara fisik tidak ada yang aneh," kata dokter itu. "Tapi kondisinya lemah, seperti kurang energi." Istrinya terlihat bingung. "Tapi dia sudah makan?" "Dok." Dokter itu mengangguk pelan. "Kalau terus begini, lebih baik dirawat." Raka langsung gelisah. "Berapa biayanya?" Dokter menyebut angka yang membuat Raka terdiam. Dulu, angka itu mustahil baginya. Sekarang, ia mampu. Namun entah kenapa, ia justru ragu. Malam kembali datang. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Raka duduk sendiri di ruang tengah, memperhatikan mainan yang belum terjual. Salah satu boneka tergeletak di sudut. Tiba-tiba boneka itu bergerak sedikit. Raka langsung menegang. "Mungkin kena angin," gumamnya. Namun semua jendela tertutup. Ia mendekat perlahan. Boneka itu diam. Raka menghela napas lega, lalu hendak kembali duduk. Namun saat ia membalikan badan kerak, suara kecil terdengar lagi. Raka menoleh cepat. Boneka itu sekarang menghadap ke arahnya. Padahal tadi posisinya berbeda. Raka merasakan jantungnya berdetak keras. "Ini gak mungkin." Ia mendekat lagi, kali ini dengan rasa takut yang lebih jelas. Saat ia mengangkat boneka itu, terdengar suara tawa kecil. Halus, seperti suara anak-anak. Raka langsung melempar boneka itu ke lantai. "Siapa itu?" teriaknya. Tidak ada jawaban, hanya sunyi yang menekan. Dari dalam kamar, istrinya keluar dengan wajah cemas. "Kenapa teriak?" Raka menunjuk ke arah boneka di lantai. Itu bergerak sendiri. Istrinya melihat sekilas, lalu menghela napas. "Kamu kecapekan, jangan mikir aneh-aneh." Raka menggeleng keras. "Aku gak bohong." Namun istrinya tidak menanggapi. Ia kembali ke kamar. Raka berdiri sendirian, napasnya masih tidak teratur. Ia menatap boneka itu lama. Diam, tidak bergerak lagi. Beberapa saat kemudian, Raka masuk ke kamar. Ia duduk di dekat anaknya yang tertidur. Lampu redup membuat suasana semakin suram.
Raka memperhatikan wajah anaknya. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu. Di kaki anaknya, ada bekas luka, seperti gigitan. Raka mendekat cepat. Luka itu berbentuk lengkungan, dengan bekas titik-titik kecil seperti gigi. "Ini, apa?" bisiknya. Ia menyentuh pelan. Anaknya langsung meringis meski masih setengah tidur. "Jangan, sakit." Raka menarik tangannya, wajahnya pucat. Istrinya ikut melihat. "Itu dari mana?" tanyanya panik. Raka menggeleng. "Aku gak tahu." Namun di dalam pikirannya, satu bayangan muncul. Mulut buaya. Malam semakin larut. Raka tidak bisa tidur. Ia duduk sambil menatap anaknya. Setiap napas kecil itu terasa seperti hitungan waktu yang berjalan. Tiba-tiba terdengar suara air. Pelan, seperti tetesan. Raka menoleh. Dari bawah pintu kamar, air merembes masuk. Ia berdiri cepat. Apalagi ini? Ia membuka pintu. Lantai ruang tengah basah. Jejak air terlihat jelas, seperti sesuatu yang baru saja masuk dari luar. Jejak itu panjang, menyerupai bekas tubuh besar yang diseret. Raka mundur perlahan. Napasnya tercekat. Jejak itu berhenti, tepat di depan kamar anaknya. Terdengar suara pelan dari dalam, seperti seseorang berbisik, atau sesuatu. Raka menatap pintu dengan tubuh gemetar. Kekayaan memang datang tanpa henti. Namun kini, ia mulai sadar. Harga yang harus dibayar sudah mulai ditagih. Pagi itu tidak membawa ketenangan. Raka duduk di depan rumah dengan wajah kusut. Matanya merah karena semalaman tidak tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan luka di kaki anaknya, suara bisikan, dan jejak air yang tidak masuk akal. Istrinya keluar sambil membawa segelas air. "Kamu belum istirahat?" tanyanya pelan. Raka menggeleng. "Aku harus cari tahu ini. Apa maksudmu?" Raka menatap lurus ke depan. Semua ini bukan kebetulan. Istrinya langsung mengerti arah pembicaraan itu. Wajahnya berubah tegang. "Kamu mau ke sana lagi?" Raka tidak menjawab, tapi ia berdiri. Itu sudah cukup sebagai jawaban. "Jangan, Pak." Suara istrinya mulai bergetar. "Aku takut kita malah kehilangan semuanya." Raka menoleh perlahan. "Kita sudah hampir kehilangan semuanya." Kalimat itu membuat istrinya terdiam. Siang menjelang, Raka kembali menyusuri jalan menuju rawa. Langkahnya lebih cepat dari sebelumnya. Tapi bukan karena yakin, melainkan karena panik. Udara di sekitar tempat itu terasa lembab. Bau lumpur langsung menyambut saat ia mendekat. "Keluar," katanya pelan, berdiri di tepi. Tidak ada jawaban. Raka mengepalkan tangan. "Aku tahu kamu ada." Tetap sunyi. Namun tiba-tiba, suara lain muncul dari belakang. "Kamu kembali lebih cepat dari yang aku kira." Raka menoleh. Pria tua itu berdiri di bawah pohon, wajahnya datar. "Kamu." Raka mendekat cepat. "Jelaskan semuanya." Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan pelan mendekati rawa. "Kamu sudah mulai merasakannya, kan?" Raka menahan emosi. "Anakku sakit. Ada luka aneh di tubuhnya." "Itulah siapa?" Pria itu menatap air sebentar, lalu berkata pelan, "Kontraknya sudah berjalan." Raka menggertakkan gigi. "Kontrak apa sebenarnya?" Pria itu akhirnya menatapnya. "Kontrak nyawa." Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin. "Aku sudah bilang sebelumnya," lanjutnya, "tidak ada kekayaan tanpa harga." Raka menggeleng keras. "Aku pikir, aku yang bayar." Pria itu menghela napas panjang. "Kamu memang membayar, tapi bukan dengan cara yang kamu bayangkan." Raka semakin marah. "Jangan muter-muter. Siapa yang akan diambil?" Pria itu diam sejenak, lalu menjawab pelan, "Yang paling dekat denganmu." Jantung Raka seperti berhenti. "Tidak," bisiknya. "Yang paling sering bersamamu," lanjut pria itu. "Yang paling kamu lindungi." Raka mundur satu langkah. Wajah anaknya langsung muncul di pikirannya. "Tidak, jangan dia." Pria itu menatap tanpa ekspresi. "Kontrak tidak bisa dibatalkan." Raka langsung mendekat, mencengkeram baju pria itu. "Harus ada cara," teriaknya. Pria itu tidak melawan. "Ada." Raka menatap penuh harap. "Apa?" "Ganti." Raka terdiam. "Maksudnya?" "Berikan nyawa lain sebagai pengganti." Kalimat itu membuat suasana terasa lebih berat. Raka perlahan melepas cengkeramannya. "Kamu gila." Pria itu menggeleng pelan. "Itu pilihan yang selalu ada." Raka mengusap wajahnya kasar. "Aku gak mungkin lakuin itu." Pria itu tersenyum tipis. "Semua orang bilang begitu, sampai waktunya tiba." Raka berjalan menjauh dari rawa dengan langkah tidak stabil.
Kepalanya terasa penuh. Ganti nyawa. Kalimat itu terus berputar di pikirannya. Saat ia sampai di rumah, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. "Pak," suara istrinya terdengar lemah dari dalam. Raka masuk cepat. Anaknya terbaring dengan tubuh lebih panas dari sebelumnya. Napasnya berat. "Sejak tadi dia begini," kata istrinya panik. "Aku gak tahu harus gimana." Raka mendekat, memegang dahi anaknya. Panas, sangat panas. "Pak," anak itu membuka mata sedikit. "Jangan pergi lagi." Raka menahan napas. "Iya, Bapak di sini." Anak itu tersenyum lemah, lalu menutup mata lagi. Raka menggenggam tangannya erat. Di dalam hatinya, rasa takut berubah menjadi sesuatu yang lain. Tekanan, pilihan. Ia menoleh ke arah istrinya. "Kalau ada cara buat sembuhin dia," katanya pelan. Istrinya langsung menjawab, "Apapun kita lakukan." Raka terdiam. "Apapun." Kata itu terasa berat. Ia kembali teringat ucapan pria tua tadi. "Berikan nyawa lain." Raka menunduk, wajahnya gelap. Di luar, angin berhembus membawa bau rawa yang samar. Dan di sudut ruangan, tanpa disadari, genangan air kecil mulai muncul. Diam, menunggu. Kontrak itu belum selesai, dan waktu terus berjalan. Malam turun tanpa suara. Langit gelap pekat, membuat rumah kecil itu terasa semakin terisolasi. Raka duduk di samping anaknya, tidak berani memejamkan mata. Napas kecil yang terdengar dari tubuh lemah itu menjadi satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan. Istrinya tertidur di sudut, kelelahan setelah seharian menjaga. Raka mengusap pelan kepala anaknya. "Bapak di sini," bisiknya. Namun di dalam hatinya, ia tahu waktu terus menipis. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan berubah. Dingin, sangat dingin. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Pelan, terdengar suara air. Tetes, tetes. Raka berdiri perlahan, berusaha tidak membangunkan istrinya. Ia melangkah keluar kamar. Ruang tengah gelap, hanya cahaya redup dari lampu kecil yang menyala. Lantai kembali basah, lebih banyak dari sebelumnya. Air mengalir tipis, membentuk garis menuju arah dapur. Raka menelan ludah. "Kenapa lagi?" gumamnya. Ia mengikuti jejak itu dengan langkah hati-hati. Setiap langkah terasa berat. Saat sampai di dapur, ia berhenti. Pintu belakang terbuka sedikit. Angin malam masuk perlahan, membawa bau lumpur yang sangat kuat. Raka mendekat. Tangannya gemetar saat mendorong pintu itu. Kriet, pintu terbuka penuh. Di luar, gelap, namun ada sesuatu di tanah. Jejak besar, memanjang, seperti sesuatu yang merayap masuk, lalu keluar lagi. Raka mundur pelan, napasnya tidak teratur. Tiba-tiba, "Pak," suara itu terdengar lagi. Lirih, dekat. Raka membeku. Suara itu bukan dari luar. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Di ujung ruang tengah, ada sosok berdiri. Wanita, tubuhnya basah. Rambut panjang menutupi wajah. Air menetes dari ujung rambutnya, jatuh ke lantai. Raka tidak bisa bergerak. "Kakakmu." Suaranya tercekat. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, namun perlahan. Kepalanya terangkat. Wajah pucat itu terlihat jelas. Mata kosong menatap lurus ke arah Raka. "Aku datang," katanya pelan. Suara itu sama seperti di rawa. Raka mundur satu langkah. Jangan ke sini." Wanita itu melangkah maju. Pelan, setiap langkahnya meninggalkan genangan air. "Waktumu semakin sedikit," ucapnya datar. Raka menggeleng keras. "Aku belum siap." Wanita itu berhenti. Kontrak tidak menunggu. Raka menutup telinganya. "Berhenti." Namun suara itu tetap terdengar. "Berikan yang lain, atau aku ambil milikmu." Jantung Raka berdetak keras. Ia langsung berlari ke kamar. "Jangan ganggu anakku," teriaknya. Saat ia masuk, istrinya terbangun kaget. "Ada apa?" Raka langsung memeluk anaknya. "Dia datang," katanya panik. "Siapa?" Raka tidak sempat menjawab. Dari luar kamar, terdengar suara langkah. Pelan, mendekat. Tap, tap, tap. Istrinya ikut gemetar. Itu suara apa? Raka menatap pintu dengan wajah pucat. Gagang pintu bergerak sendiri. Krak, pelan. Pintu terbuka. Wanita itu berdiri di sana, lebih dekat dari sebelumnya. Air dari tubuhnya mengalir masuk ke dalam kamar. Istrinya menjerit pelan. "Siapa itu?" Wanita itu tidak menoleh padanya. Tatapannya hanya pada Raka. "Pilih sekarang." Raka menggenggam tubuh anaknya erat.
Pergi, katanya lemah. Wanita itu melangkah lagi. Kalau tidak, aku yang memilih. Suasana menjadi sangat dingin. Napas Raka terasa berat. Dalam kepalanya, ucapan pria tua itu kembali terdengar. Ganti nyawa. Raka menutup mata sesaat. Tangannya gemetar. Pilihan itu semakin dekat. Wanita itu kini berdiri tepat di depan tempat tidur. Tangannya perlahan terangkat, mengarah ke anak Raka. "Jangan!" teriak Raka. Ia berdiri, menghalangi. Aku akan cari cara lain." Wanita itu berhenti. Senyumnya muncul tipis. "Kamu sudah terlambat." Lampu tiba-tiba padam. Gelap total. Dalam kegelapan, terdengar suara air yang bergolak. Dan sesuatu yang bergerak cepat. Raka memeluk anaknya erat. "Jangan ambil dia, tolong." Suara tangisnya pecah. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara bisikan yang semakin dekat di telinganya. Dan di dalam rumah itu, teror tidak lagi sekadar bayangan. Ia sudah masuk dan mulai menagih. Hujan turun deras sejak sore. Langit gelap, angin berhembus kencang, membuat suasana terasa semakin mencekam. Di dalam rumah, Raka duduk dengan wajah kosong. Tangannya masih gemetar mengingat kejadian semalam. Wanita itu, ancaman itu, pilihan itu. Istrinya memeluk anak mereka yang kini semakin lemah. "Pak, panasnya nggak turun," ucapnya panik. Raka menatap tanpa suara. Waktu benar-benar habis. Menjelang malam, hal yang paling ditakuti akhirnya terjadi. Anak mereka hilang. Saat istrinya terlelap karena kelelahan dan Raka hanya keluar sebentar untuk mengambil air, tubuh kecil itu lenyap begitu saja dari tempat tidur. "Pak, dia nggak ada!" teriak istrinya histeris. Raka langsung masuk ke kamar. Kosong. Selimut berantakan, jendela terbuka sedikit. "Gak mungkin!" Raka mencari ke setiap sudut rumah. Tidak ada. Namun di lantai ada sesuatu. Jejak kecil, basah, seperti kaki anak-anak yang berjalan di atas air. Raka menahan napas. Jejak itu menuju keluar rumah. Hujan masih turun saat Raka mengikuti jejak tersebut. Istrinya ikut di belakang, menangis tanpa henti. "Anak kita, tolong cepat!" Raka tidak menjawab. Langkahnya semakin cepat. Jejak itu membawa mereka ke arah yang sudah sangat ia kenal. Rawa. Raka berhenti sejenak di tepi. Air tampak lebih gelap dari biasanya. Hujan membuat permukaannya bergolak pelan. "Ia di sini," bisik Raka. Istrinya langsung menggenggam lengannya. "Ambil dia, Pak, apapun caranya." Raka melangkah maju. "Keluarkan dia!" teriaknya ke arah air. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan. "Keluarkan anakku!" Suaranya semakin keras. Tiba-tiba, air bergerak. Gelombang kecil muncul, lalu semakin besar. Dari dalam, sesuatu perlahan naik ke permukaan. Raka menatap dengan mata penuh harap dan takut. Sosok itu muncul. Wanita berkulit pucat, tubuhnya basah, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Di tangannya, anak Raka. Tubuh kecil itu tampak lemas, matanya terpejam. "Anakku!" Raka berteriak. Ia hendak berlari, tapi langkahnya terhenti. Wanita itu menatapnya datar. "Dia sudah menjadi milikku." Raka menggelengeng keras. "Tidak, kembalikan dia!" Istrinya menangis di belakang. "Tolong, jangan ambil anak kami." Wanita itu tidak terpengaruh. Kontrak sudah berjalan. Raka menggertakkan gigi. "Aku akan bayar, ambil aku saja." Wanita itu tersenyum tipis. "Kamu terlalu berharga untuk langsung diambil." Kalimat itu membuat tubuh Raka lemas. "Kalau begitu, ambil yang lain!" teriaknya putus asa. Wanita itu memiringkan kepala. "Yang lain?" Raka terdiam. Ia tidak bisa melanjutkan. Tidak ada nama yang bisa ia sebut. Tidak ada nyawa yang bisa ia tukar. Wanita itu mendekat sedikit ke tepi rawa.
pilihanmu sudah lewat. Raka jatuh berlutut di tanah basah. Jangan, aku memohon. Istrinya ikut berlutut menangis keras. Kembalikan dia, kami nggak punya siapa-siapa lagi. Wanita itu menatap mereka berdua. Beberapa detik hening, hanya suara hujan yang terdengar. Lalu perlahan, ia mengangkat tubuh anak itu sedikit lebih tinggi. Raka menahan napas. Lihat baik-baik, ucap wanita itu. Dalam sekejap, biur, ia menarik tubuh anak itu ke dalam air. No! Teriak Raka. Ia berlari masuk ke rawa tanpa pikir panjang. Air dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Ia menyelam, mencoba mencari. Namun gelap. Tidak ada apa-apa. Ia naik ke permukaan, napasnya terengah-engah. Anakku, kembalikan! Tidak ada jawaban. Air kembali tenang. Seolah tidak pernah ada apapun. Raka merangkak keluar dari rawa dengan tubuh penuh lumpur. Istrinya menangis histeris di pinggir. Dia di mana? Suaranya hancur. Raka tidak bisa menjawab. Ia hanya duduk diam menatap air kosong itu. Semua sudah terlambat. Kontrak itu sudah mengambil bagiannya. Hujan perlahan reda. Langit tetap gelap. Raka berdiri dengan tubuh lemas, wajahnya kosong, seperti kehilangan segalanya. Namun saat ia hendak melangkah pergi, ia merasakan sesuatu. Kulit di tangannya terasa aneh, keras. Raka melihat ke bawah. Permukaan kulitnya mulai berubah, seperti sisik tipis. Ia terdiam. Napasnya berhenti sejenak. Di dalam kepalanya, suara wanita itu kembali terdengar. Ini belum selesai. Raka menatap rawa sekali lagi. Kini ia sadar. Yang hilang bukan hanya anaknya, tapi dirinya juga perlahan ikut diambil. Pagi datang tanpa cahaya yang hangat. Rumah itu terasa kosong, seperti tidak pernah dihuni. Tidak ada suara batuk kecil, tidak ada panggilan lirih yang biasanya terdengar. Raka duduk di lantai ruang tengah, menatap lurus ke depan. Matanya kering, namun wajahnya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar sedih. Hampa. Istrinya berada di sudut ruangan, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Tenaganya seperti habis bahkan untuk berbicara. Beberapa hari telah berlalu sejak malam di rawa itu. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Seolah anak mereka benar-benar hilang dari dunia ini. Raka perlahan melihat tangannya. Kulitnya tidak lagi sama. Ada bagian yang mengeras, bertekstur kasar seperti sisik tipis. Warnanya pucat, berbeda dari sebelumnya. Ia menyentuhnya pelan. Dingin. Ini karena itu, bisiknya. Ia mencoba menggosoknya, tapi tidak hilang. Perubahan itu nyata. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Uang masih datang. Setiap pagi tumpukan itu tetap ada di meja, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Namun tidak ada lagi rasa senang saat melihatnya. Raka hanya menatap kosong. Untuk apa? Gumamnya. Istrinya tidak pernah menyentuh uang itu lagi. Kita nggak butuh itu, katanya suatu malam dengan suara lemah. Raka tidak menjawab. Ia tahu semua sudah terlambat. Malam kembali turun. Raka duduk sendirian di luar rumah, menatap jalan sepi. Angin membawa bau yang ia kenal. Bau rawa. Semakin lama, semakin kuat. Ia menutup mata. Suara itu kembali, lembut, dingin. Waktumu hampir habis. Raka membuka mata cepat. Di depan rumah, genangan air mulai muncul. Tidak ada hujan, namun air itu terus bertambah. Raka berdiri perlahan. Aku tahu, katanya pelan. Ia tidak lagi melawan. Tanpa banyak kata,
Raka berjalan menuju rawa. Langkahnya tenang. Tidak seperti sebelumnya, seolah ia sudah menerima segalanya. Di belakangnya istrinya berdiri di pintu, menatap dengan mata kosong. "Kamu mau kemana?" tanyanya pelan. Raka berhenti sebentar, lalu menjawab tanpa menoleh. Menyelesaikan semuanya. Istrinya tidak mengejar. Ia hanya terdiam, membiarkan Raka pergi. Rawa itu tampak sama seperti sebelumnya. Gelap, sunyi. Namun kali ini Raka tidak merasa takut. Ia melangkah masuk ke dalam air tanpa ragu. Air dingin menyentuh kakinya, lalu perlahan naik ke tubuhnya. "Keluar," ucapnya pelan. Tidak perlu menunggu lama. Air mulai bergerak. Dari dalam, sosok itu muncul kembali. Wanita dengan kulit pucat dan mata kosong. Ia menatap Raka. "Kamu kembali." Raka mengangguk pelan. "Aku tahu. Ini belum selesai." Wanita itu menyenyum tipis. "Kamu mulai mengerti." Raka menarik napas panjang. "Apalagi yang akan kamu ambil?" Wanita itu melangkah mendekat. "Kamu." Raka terdiam. Tidak ada rasa terkejut. Ia sudah menduganya. "Kalau aku ikut, semua berhenti?" tanyanya. Wanita itu memiringkan kepala. "Tidak sepenuhnya." Raka mengernyit. "Maksudnya?" Wanita itu menatap lurus ke matanya. "Kontrak harus tetap dijaga." Raka perlahan mengerti. Ia melihat ke permukaan air. Bayangannya mulai berubah. Wajahnya pucat. Matanya redup. Kulitnya semakin keras. "Aku akan jadi seperti kamu," katanya pelan. Wanita itu tidak menjawab, tapi senyumnya cukup menjadi jawaban. Tiba-tiba, tubuh Raka terasa berat. Kakinya tidak bisa digerakkan. Perlahan ia tenggelam lebih dalam. Air mencapai dadanya, lalu lehernya. Namun ia tidak melawan, ia hanya menutup mata. Bayangan anaknya muncul. Tawa kecil itu. Panggilan Pak. Raka menghela napas terakhir. "Maaf." Air menutup seluruh tubuhnya. Gelap, sunyi. Beberapa saat kemudian, permukaan rawa kembali tenang. Lalu perlahan, muncul dua sosok. Bukan satu, wanita itu dan satu lagi. Sosok baru berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Raka. Namun bukan lagi manusia. Ia menatap lurus ke depan tanpa emosi. Wanita itu melangkah mundur perlahan. Tubuhnya mulai tenggelam kembali ke dalam air. Sebelum menghilang, ia berkata pelan, "Sekarang, giliranmu." Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam di tepi rawa, menunggu. Beberapa hari kemudian, seorang pria miskin berjalan di pinggir desa. Wajahnya penuh beban, langkahnya lemah. Ia berhenti di dekat rawa, menatap air yang tenang. "Apa ada cara buat keluar dari semua ini?" gumamnya. Tiba-tiba, suara muncul dari belakang. "Selalu ada cara." Pria itu menoleh. Di sana berdiri seseorang. Kulitnya pucat, matanya dingin. Raka. Ia tersenyum tipis. "Kamu butuh uang, kan?" Angin berhembus pelan. Air rawa bergetar ringan. Dan siklus itu dimulai lagi.